Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartati Lestari dengan NIM 2021060084 dari kelas 3C dengan dosen pengampu mata kuliah Mila Septian Hayati EMD. Di sini saya akan membahas tentang materi gratifikasi. Apa yang dimaksud dengan gratifikasi? Gratifikasi adalah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Dilansir dari laman Kementerian Keuangan, gratifikasi pada dasarnya suap atau terselubung atau suap yang tertunda. Baik penyelenggaraan negara maupun pegawai negeri yang terbiasa menerima gratifikasi, lama-kelamaan dapat dirumuskan melalui korupsi dalam bentuk suap, pemerasan, dan lainnya. Oleh karena itu, gratifikasi sering dianggap sebagai akar korupsi. Gratifikasi menurut penjelasan pasal 12B UUD nomor 20 tahun 2001 bahwa gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Adapun pengecualian sekait dengan gratifikasi pada UUD nomor 20 tahun 2001 pasal 12C ayat 1. Apa saja ketentuan gratifikasi? Pengertian gratifikasi terdapat pada penjelasan pasal 12B ayat 1 UUD nomor 30 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UUD nomor 20 tahun 2001 bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun di luar negeri yang dapat dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Apa yang dimaksud dengan pelaporan gratifikasi? Yang wajib melaporkan gratifikasi adalah penyelenggara negara dan penyelenggara negara lainnya. Penyelenggaraan negara yang wajib melaporkan gratifikasi adalah 1. Penyelenggaraan negara. Berdasarkan UUD nomor 28 tahun 1999 bab 2 part 2, penyelenggaraan negara meliputi A. Penjabat negara pada lembaga tertinggi negara. B. Penjabat negara pada lembaga tertinggi negara. C. Menteri. D. Gubernur. E. Hakim. F. Penjabat negara lainnya. G. Duta besar. H. Wakil gubernur. I. Bupati atau wali kota dan wakilnya. J. Penjabat lain yang memiliki fungsi strategis. K. Komisaris, direksi, dan penjabat struktural pada BUMN dan BUMD. I. Pemimpin Bank Indonesia. M. Pemimpin perguruan tinggi. N. Pemimpin eselon 1 dan penjabat lainnya yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer. O. Jaksa. P. Penyelidik. Q. Panitera pengadilan. R. Pemimpin proyek atau bendara proyek. S. Pegawai negeri. Apa saja tata cara pelaporan gratifikasi? Adapun beberapa tata cara gratifikasi sebagai berikut. A. Penerimaan gratifikasi wajib melaporkan penerimaannya selambat-lambatnya 30 hari kerja kepada KPK terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. B. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagai tetap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan pelampiran dokumen yang berkait dengan gratifikasi. C. Formulir sebagaimana huruf B sekurang-kurangnya memuat. D. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi. E. Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara. F. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi. G. Uraian jenis gratifikasi yang diterima. H. Nilai gratifikasi yang diterima. I. Formulir laporan gratifikasi dapat diperoleh di kantor KPK atau diunduh di sini. Selanjutnya, apa saja contoh kasus gratifikasi? Ada beberapa contoh gratifikasi sebagai berikut. Pemberian hadiah kepada penjabat pada saat hari raya keagamaan oleh rekan atau bawahannya. B. Hadiah
atau sumbangan pada saat perwakilan anak dari penjabat oleh rekan kantor penjabat tersebut. C. Pemberian tiket perjalanan pada penjabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara gratis. D. Pemberian potongan harga khusus bagi penjabat untuk membeli barang dari rekannya. E. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekan kepada penjabat. F. Pemberian hadiah, ulang tahun, atau cara pribadi lain dari rekan. G. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih kepada rekan yang membantunya. Apa saja himbauan pemimpin KPK? D. Himbauan pemimpin KPK terkait gratifikasi. Berdasarkan surat dari pemimpin KPK nomor B 143 tanggal 1 sampai tanggal 13. Tanggal 1 2013 tanggal 21 Januari 2013 yang ditunjukkan kepada penjabat negara, penyelenggara negara, pegawai sipil, dan kepemimpinan organisasi swasta dalam rangka upaya pencegahan tindakan pidana korupsi. Kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menghimbau kepada penjabat dan pegawai lingkungan tersebut. 1. Tidak menerima atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan penjabat dan perlawanan dengan kewajiban atau tugas sesuai pasal 12B ayat 1 UUD nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan korupsi tersebut. A. Uang atau barang fasilitas lainnya dalam rangka memperingati kebijaksanaan, keputusan, perlakuan mengaku atau kewewenangan. B. Uang atau barang fasilitas lainnya berapapun nilainya dalam setiap penyelenggaraan terkait dengan tugas, wewenang atau tanggung jawab. C. Uang atau barang fasilitas lainnya bagai pegawai, pengawasan tamku dalam kunjungan dinas. D. Uang atau barang fasilitas lainnya dalam proses penerimaan promosi, mutasi penjabat pegawai. 2. Pembangunan tata kelola pemerintah dalam korporasi yang baik dengan membuatkan aturan perilaku, aturan pengendalian gratifikasi, dan aturan terkait lain serta membangun lingkungan anti suap dan fungsi penyelenggaraan pengadilan gratifikasi di instansi masing-masing. Selanjutnya, apa saja contoh gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan di KPK? Berdasarkan surat dari Kepemimpinan KPK nomor B 2013 pada tanggal 21 Januari 2001, tidak semua gratifikasi harus dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Berikut ini yang tidak harus dilaporkan kepada KPK. A. Diperoleh dari hadiah langsung atau undian, diskon atau poin reval atau yang berlaku secara umum tidak terkait dengan kedinasan. B. Diperoleh karena presentasi akademis atau non-akademis. C. Diperoleh dengan keuntungan bunga dari penempatan dana, investasi atau salah pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait secara kedinasan. D. Diperoleh dari kompetisi atau profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tupoksi atau kode etis pegawai dan izin tertulis dari atasan langsung. E. Diperoleh dari hubungan keluarga sedara dalam garis keturunan lurus 2 derajat atau dalam aris keturunan disampai 1 derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerimaan gratifikasi. Sekian, mungkin itu saja materi gratifikasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys.